Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi qad ba'atsana fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us ilal jinni wa ilal insi kaffatan. Al-mab'us li utammima makarimal akhlaq wa huwa rahmatan lil alamin. Summa syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah li'a'la'i kalimatillah wa bihi nuhyi wa bihi namut insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Bagi saudara-saudaraku, ayat ini hendaklah menjadi satu penghayatan penuh bahwa Allah telah mengutus Rasul itu kepada jin dan kepada manusia secara menyeluruh, membawa hidayah ke tengah-tengah manusia. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyenangi hidayah itu, kita sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi, akan terus maju melangkah karena kita tidak gila dengan kehormatan, kita tidak pernah takut dengan cacian. Yang kita harap adalah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi semua aktivitas ibadah kita itu adalah karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Kita tidak akan mengharapkan balasan atas apa yang sudah kita buat dalam dakwah ini, wala sakuro, dan kita tidak haus dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, sebab pujian itu sudah habis dimiliki oleh Allah semuanya, sehingga tak tersisa buat hamba sedikit pun. Nama baptis saya Parman Siagian. Saya tidak tahu kenapa ayah saya suka nama Jawa. Kami 11 orang bersaudara, saya anak nomor 4. Memang nama kami satu emak satu bapak itu Jawa semua. Saya kebahagiaan nama Parman. Iya Parman, pagar makan tanaman. Ya, setelah saya syahadat, nama syahadat saya Burhanuddin. Orang sering mengeledeknya Burhanuddin, burung hantu nubruk dinding. Apakah itu? Kata mereka, yang penting saya punya nama yang saya pikir sangat indah, dalil agama. Jadi saya harus mampu mempertanggungjawabkan agama itu dengan berbagai dalil. Karena waktu kita cuma sedikit, jadi saya ngambil cuplikan-cuplikan cuma 1 jam buat saya. Saya ragu dengan waktu yang 1 jam ini, tapi saya akan berusaha untuk itu. Jadi sistem pembelajaran kita hari ini, kita memakai sistem baca. Kita baca nanti Alkitabnya, stop, kita berhenti, terus kita munculkan pertanyaan, lalu kita jawab. Jadi kita yang nanya, kita yang jawab. Karena lawan diskusi kita hari ini tidak ada. Ketika saya di Surabaya, kajian kristologi itu dihadiri 6 orang pendeta. Jadi ada lawan bicara. Waktu di Sidikalang, di Sumatera Utara, itu 35 orang pendeta masuk ke tengah-tengah kajian kita ini. Saya tidak tahu bahwa mereka ada di dalam. Waktu kita paparkan, lalu dia kasih saya Alkitab, ambil aja untuk Bapak, saya nggak guna lagi. Dia sendiri sudah ragu.
Oke, mungkin saudara-saudaraku ada memegang Alkitab yang sudah dibagikan. Saya minta saudara-saudaraku membuka 1 Raja-Raja 7 iya ayat 26. Ayat 26. Mohon seorang relawan untuk membacakannya sembari Pak Alamsah membukanya. 1 Raja-Raja 7 ayat 26. Iya. Iya. Oke. Dia ide sentralnya dalam ayat ini adalah laut. Ide sentralnya laut. Jadi kalau saya angkat ini, ide sentralnya adalah Hades. Kalau dalam bahasa Arab waktu saya belajar di pesantren, wa syahid min hazihil kalam bahrun. Yang menjadi titik persoalan dalam pembahasan ini adalah laut. Apakah Alkitab yang saudara pegang dengan Alkitab yang saya pegang sama? Apakah setiap Alkitab itu dikeluarkan isinya sama? Kita harus berdiri dulu di titik sentral, di titik nol, tidak memihak ke sana, tidak memihak kemari. Maka kita kumpulkan dulu data-data tentang 1 Raja-Raja 7 ayat 26 itu, sehingga tindakan yang kita ambil adalah tindakan objektivitas, bukan subjektivitas, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu tidak adil. Jadi kita harus adil dalam hal ini. Silakan Pak Alamsah. Sebelum Pak Alamsah mungkin buka, saudara mau baca ini? Silakan. Ini juga Alkitab, itu juga Alkitab. 1 Raja-Raja 7 ayat 26. Silakan. Ya. Insya Allah bisa, kita bimbing. Itu memang ejaan lama. Kita buktikan dulu kitab dengan kitab. Walaupun di depan saudaraku semua ini kitab juga. Ini sengaja kita scan supaya nampak keasliannya. Enggak kita ketik, ini kita scan. Coba dibaca. Iya. Kolam. Maaf. Iya. Sepelembab lebarnya dan perbuatan tepinya seperti tepi piala, bagaikan bunga berkembang dan muatnya 2000 bat. Oke, apa yang menjadi perbedaan Alkitab saya dengan Alkitab saudara? 1 kolam. Di kitab saudara? Laut. Yang berikutnya? Enggak, bukan itu, isinya 2000 bat sama. Tapi tentang bunga di kitab saudara apa? Di kitab saya? Nah, udah, silakan nilai sendiri. Balik lagi ke Dinul Islam. Kalau tadi kan saya ajak di titik netral. Andaikan saudara lah orang Kristen itu. Apa muka saudara nggak malu baca kitab saudara kayak gini? Satu bilang laut, satu bilang kolam. Nah, satu ada bunga saja,
Bunga bakung ini, yang satu lagi berkembang. Oke. Kalau kita buka yang berbahasa Aceh bagaimana? Alkitab yang berbahasa Aceh. Ya, ada orang Aceh di sini. Kita suruh dia baca. Oh, bukan ini. Itu tentang Gad. Itu 2 Samuel. Ini 1 Raja-Raja. Ini Gad. Nah, tebalnya bejana, dari laut ke kolam ke bejana, udah 3 kali ganti. Ini udah 40.000, yang tadi 2.000. Coba terjemahkan, Teguh. Bukan laut, dia laut, bejana. Ya jangan dibilang laut. Ya. Seperti bibir cangkir. Nah, yang tadi seperti apa? Kan beda. Jadi ide tentang 1 Raja-Raja 7, saudara catat. 1 Raja-Raja 7 menurut Alkitab dari kolam berubah menjadi laut, dari laut berubah menjadi bejana. Oke, sekarang yang berbahasa Karo. Iyalah. Kalau enggak gitu enggak kafir namanya. Inilah dia. Ini apa? Di dinding tong itu, karena saya ngerti, ini bahasa suku saya. Dinding tong itu 75 mm tebalnya. Bibir tong itu serupa dengan bibir piala, balik lagi ke piala kan? Nah, yang mengarah ke darat seperti bunga, sambungnya apa Bang Alam? Bunga bakung. Isi tong itu kira-kira 40.000 liter. Yang berbahasa Aceh berapa tadi? 400.000. Nah ini berapa? 40. Yang sebelumnya 2.000. Udah. Bahasa Jawa ada. Cuma dengan ini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kita susun Al-Quran, saudaraku, 20 biji Al-Quran dengan cetakan yang berbeda, tahun yang berbeda, bahasa yang berbeda. Kita buka tentang berapa tahunkah Ashabul Kahfi tertidur? Semuanya 309. Kita pernah buat itu di depan pendeta. Baca 309. Berapa Quran pun 309. Begitu Alkitab kita susun, Aceh, Batak, Jawa, Padang, Indonesia, Inggris, semuanya isinya berubah. Oke, kita stop sampai di situ. Ada pertanyaan? Kita tanya sendiri, kita jawab sendiri. Iya. Saya pernah menanyakan itu kepada sesama rekan Kristen.
Kenapa ini berubah-ubah? Mereka mengatakan dengan silat lidahnya, karena otak manusia sangat terbatas dalam menerjemahkan kekayaan bahasa Alkitab, katanya. Itu kata dia. Lalu saya bertanya, seven bahasa apa? Kalau bahasa Batak seven apa? Pitu. Iya, 7. Nah, sama juga. Ya, seven itu bahasa Bataknya pitu. Bahasa Jawanya 7. Kalau bahasa Cinanya 7. Bahasa Indonesianya 7. Bahasa Maduranya 7. Kenapa bisa bergeser? Laut si, ya kan? Si. Ya kita bilang laut. Orang Madura bilang apa? Nah. Orang Jawa bilang apa? Segoro. Maknanya kan laut. Nah, kenapa begitu besar pergeseran itu? Sampai dari tong ke bejana, ke ada cawan, ke cawan. Nah, ada bunga bakung, ada bunga teratai, ada bunga lili. Karena saya punya koleksi Alkitab itu cukup banyak, nggak bisa saya bawa semua, maka saya scan. Apakah jawaban itu memuaskan kita? Saya tidak puas, saya bilang. Lalu saya tanya lagi pendeta yang lain, dia bilang salah cetak. Oke, kalau salah cetak, kenapa saudara tidak tarik? Kenapa tidak di bumi hanguskan? Kalau salah cetak, mengapa itu terjadi berulang-ulang kali? Oke, kita buka dulu 2 Samuel 24 ayat 13. 24 ayat 13. Afwan, batuknya belum sembuh. Silakan, siapa yang menjadi relawan? Dua 24 ayat 13. Bukan itu. Iya, siapa yang datang? Gad. Siapa yang didatangi? Daud. Apa kata si Gad? Garis bawahi berapa tahun? 3 tahun. Oke. Terus? Udah sampai situ. Perhatikan kembali in fokus. Lihat dulu bang, nanti kita pula yang ngarang. Ini betul nggak Samuel 24? Tengok di atas. Oke, Samuel yang kedua pasal 24. Samakah? Sama. Ayatnya? Nanti kami pula yang memfitnah. Sama ya? Oke, sama-sama dulu serentak, tolong kayak anak TK, baca dulu itu semuanya. Kok beda? Halo Bapak Pendeta, kok beda? Di situ kok 3 tahun, di kitab saya kok 7 tahun. Salah cetak. Jadi orang Islam kalau dia masuk Kristen, sungguh dia sangat bodoh. Dia tidak tahu apa isi ajaran Kristen itu. Andaikan dia tahu beginilah isi di dalamnya, centang prenang.
kok kayak gini ya? Mungkin kalau dia tahu pun berikutnya dia akan masuk Islam kembali. Tapi sayangnya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, siddiq, tabligh, amanah, fatona, tidak dimiliki oleh pendeta. Harusnya pendeta itu jujur. Jujur seperti Rasulullah SAW. Ketika menerima ayat kul, dia nggak berani mengurangi. Kulnya dibaca Rasulullah. Harusnya dengan bahasa yang baik, kulnya itu nggak dibaca. Katakanlah. Nah, coba kalau saya bilang sama Ustadz Saiful, katakanlah kepada Pak Alamsa jangan pergi kemana-mana. Saudara bilangnya kayak mana? Ya jangan pergi kemana-mana, katakannya lah ikut. Enggak, tapi Rasulullah enggak mau mengurangi Al-Quran setitik pun, beliau enggak mau. Apa yang dia dapat pakai kul, dia sampaikan juga pakai kul. Nah ini, nah kalau Alkitab sudah ikut korupsi, 7 tahun diubah menjadi 3 tahun, korupsinya 4 tahun. Ya kalau mau ini juga bisa di copy. Kita punya ini juga bisa di copy. Iya. Dan insya Allah saya juga akan ke Aceh, akan bawa ini. Ayo kita lihat imamat 11 ayat 7. Ayat 7. Silakan. Babi hutan. Iya. 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 Di situ diceritakan tentang babi hutan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ma'rifah. Babi yang ada di hutan. Berarti yang di kota boleh makan. Yang di kampung boleh makan. Yang tidak boleh dimakan babi hutan. Coba lihat kitab yang asli, yang lama. Tadi udah ada, Bang. Imamat sama 11. Ayat 7 kita lihat. Benarkah ini ayat 7? Dan lagi babi, nakiro. Ya kan, enggak makrifah kan? Dan lagi babi, semua babi, mau hutan, mau jantan, mau betina, mau yang kecil, mau yang besar, tidak boleh makan. Tapi mereka berspekulasi supaya bisa makan babi yang warna putih, dibuatlah di situ babi hutan. Jadi kok kamu makan babi? Saya kan nggak makan babi hutan. Dalam syariat Islam, apabila binatang berkaki 4 bisa dimakan melalui penyembelihan. Yang disembelih itu ada hulkum, ada wadi, ada wat'i, ya kan? 3 urat. Urat itu ada di mana? Di leher. Babi itu ada lehernya enggak? Jadi apanya yang mau dipotong? Itulah salah satu penyebab maka babi itu haram. Dia tidak punya leher, sehingga jalannya pun tunduk. Ketika ditanya kepada anak babi itu, kok jalan kau tunduk-tunduk? Aku malu sebagai anak babi gitu. Jadi orang manusia yang tidak punya rasa malu, dia lebih hina daripada babi itu. Ada pertanyaan? Iya, kalau di dalam bahasa Arab mengatakan babi itu swin, semua babi. Kalau dia khusus dalam bahasa Inggris maksud saya, disebut pig.
Semua dalam bahasa Batak, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris, semua mengalami perubahan. Itu sebabnya sebagai orang yang menggeluti kristologi, setiap ada Injil keluaran baru saya insya Allah beli. Saya checking, beda lagi ini. Dan saya nggak ngecap kan, saya punya bukti. Sehingga ada orang yang melaporkan saya sebagai orang yang mengadu domba agama, saya ditangkap, saya bawa. Ini Pak bukti saya. Kecuali kalau saya ngarang-ngarang. Seperti siapa itu pernah murtad dibilangnya lah air jam-jam udah kering, umat Islam itu ditipui. Saya pernah nengok salib di Mekah, si Roni. Nah, Yusuf Roni itu pengarang, pengadu domba. Saya pernah menjadi juri musabaqah tingkat internasional. Waktu diuji baca Quran alif pun nggak tahu. Saya pernah bakar gereja waktu saya masih Islam di Palembang. Di mana dia bakar gereja di Palembang? Dilacak datanya, nggak ada gereja satupun yang terbakar di Palembang. Saya pernah naik haji, saya lihat di Ka'bah itu ada salib. Bukan sembarang orang yang bisa masuk ke Ka'bah itu tamu-tamu negara yang bisa masuk. Pakai apa nengoknya? Pakai kaca. Ya di rumah saya juga ada salib kalau pakai kaca. Itu pelapon-pelapon itu kan salib semua. Dan sampean berangkat ke Mekah ke loter berapa, embarkasi mana, dia nggak ngerti. Akhirnya Yusuf Roni dengan fitnahnya itu dia kan kena penjara 6 tahun. Jadi bapak saya selalu mengagung-agungkan itu. Edang diberek ko Yusuf Roni nunggu masuk Kristen gitu. Enggak, kau tengok Yusuf Roni itu udah masuk Kristen. Dia itu seorang ustadz besar. Waktu itu saya masih belum berakhlak. Jadi saya jawab asal-asalan, maaf. Saya akui itu enggak berakhlak. Oh bapak, kalau Yusuf Roni itu di muka aku suruh dia buka mulut, ku kencingi, aku bilang. Kok kenapa begitu kau? Kata. Semua berita yang dia beritakan tentang Islam bohong. Termasuk ini kalau jumpa dengan saya mau debat dengan dia. Saifuddin Ibrahim bilang di dalam Al-Quran tidak ada mukjizat. Coba buka surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Dialah Allah yang telah mempertemukan dua laut, yang satu asin, yang satu tawar. Walaupun laut itu berusaha untuk bercampur, namun tak bisa bercampur karena dinding masing-masing air asin dan air tawar itu sangat kuat sehingga air yang satu tidak bisa menembus air yang satunya lagi. Jadi saudaraku, di dalam laut yang asin itu, air laut yang asin itu ditemukan air tawar. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dibuka di kitab enggak ada, dibuka di Weda enggak ada, dibuka di Tripitaka enggak ada, di mana-mana pun enggak ada. Yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW tentang ayat ini, iya, Laut Mediterranean. Insya Allah kalau nanti kita umroh atau naik haji, mintalah untuk datang ke situ. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak pernah lihat laut itu. Tapi beliau tahu tentang laut itu. Itu mukjizat enggak? Ajarilah anakmu berenang. Itu mukjizat enggak? Kalau sahabat nanya, Rasulullah kolam renangnya mana? Bukankah ini padang pasir semua? Tapi Rasulullah dengan mukjizatnya tahu bahwa agama Islam ini akan berkembang di area-area laut, Sibolga, di Langkat, ya, lautnya ya, di Aceh, antara yang biru dengan yang yang keruh. Cuman belum jual. Apakah bukan mukjizat Al-Quran ketika dikatakan haya di dalam Al-Quran? Apa arti haya? Hidup.
145 kali. Maut 145 kali juga. Dunia 115, akhirat 115, syaitan 88, malaikat 88, tumaknina, jiwa yang tenang 13 kali, zik 13 kali. Dalam 1 tahun berapa hari? Kata-kata yaum dalam Al-Quran berapa? Ya sama dengan jumlah harinya. Syahrun berapa? 12 kan? Kata-kata syahrun di dalam Al-Quran berapa? Kalau ada lebih dari 12 Qurannya palsu. Berapa musim di dunia? 4. Kata-kata musim dalam Al-Quran cuma ada 4. Bukankah itu mukjizat? Hah? Wahai Syaifuddin Ibrahim, bukankah itu mukjizat? Apa kata ibunya Nabi Musa? Wahai Allah yang Maha Agung, kemanakah anakku ini akan kusembunyikan, sebab Fir'aun ingin membunuhnya. Lalu Allah mengatakan, ambillah anakmu itu, letakkanlah dalam peti, tutuplah rapat-rapat, hanyutkanlah di sungai. Kemudian si Fir'aun yang begitu benci hendak membunuh Musa alaihissalam. Begitu Musa alaihissalam digendongnya, berubah menjadi kasih sayang sampai Musa alaihissalam tumbuh dewasa di rumah musuh besarnya. Apa itu enggak mukjizat? Tapi itulah saudaraku, kalau enggak bodoh enggak pendeta namanya. Iya, bodoh dulu. Syarat pertama itu. Kalau pintar, dia tidak akan bertahan jadi pendeta. Ya, makanya gereja-gereja tutup di Eropa. Allah saat ini sudah memenuhi janjinya, iza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Sudah terpenuhi belum? Sudah. Gereja-gereja di Eropa sudah tutup, kawan. Di Asia sajanya ini Kristen ini laku. Kalau di Eropa, di Kanada, di Inggris, di Australia, di Uni Soviet, di Amerika, bingung pemerintahnya. Sampai yang kampanye kemarin calon presiden Amerika, apa kata dia? Kalau aku jadi presiden, maka tidak akan kuizinkan umat Islam tinggal di Amerika. Dia sudah putus asa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, mereka putus asa. Ketika Presiden Prancis diminta tanda tangannya, Pak, tanda tanganilah ini. Apa ini katanya? Anti jilbab sedunia. Ditulisnya, apakah aku akan melarang manusia memakai pakaian yang selalu dipakai oleh Bunda Maria? Tanda tanganinya. Nah, ini untuk kalian. Saya ulang ya, apakah saya melarang manusia memakai pakaian yang selalu dipakai oleh Bunda Maria? Kok kalian larang-larang orang Islam itu berjilbab, sedangkan Bunda Maria kita pun selalu berjilbab. Di Korintinus kan sudah kita buka semalam, bahwa orang Kristen berdoa tapi tidak pakai kerudung, hukumannya adalah rambutnya digunduli. Oke, mungkin saudaraku ada yang ingin nanya-nanya tentang Trinitas, silakan. Biar kita penuhi waktu kita ini, masih ada? Silakan. Saudara ngerti nggak konsep Trinitas itu? Iya, ngerti nggak apa maksudnya? Belum ya? Ketika Tuhan berada di surga, maka umat Kristen menyebut nama Tuhan yang ada di surga itu dengan sebutan Bapa. Maka orang Kristen berdoa, Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berkatilah makanan dan minuman ini menjadi darah daging kepada kami. Ampunilah dosa kami
sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Siapa nama Tuhan? Waktu dia di surga. Karena manusia itu penuh dengan kesesatan, kebejatan, keonaran. Dan nabi-nabi gagal membawa manusia itu ke hadapan Tuhan. Gagal, tidak ada nabi yang satupun nabi yang berhasil membawa pertaubatan manusia. Maka Tuhan turun langsung untuk menebus dosa manusia. Maka bersorak gembiralah hamba-hamba Tuhan di bumi. Mereka bernyanyi, selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Salam salam, selamat datang. Mereka sambut kedatangan Tuhan yang turun dari surga itu. Namanya nggak Bapa lagi. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Berubah namanya menjadi Yesus. Jadi Bapa itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Bapa. Di dalam diri Bapa itu ada Rohul Kudus. Rohul Kudus itu juga Tuhan. Jadi sama seperti saya. Siapa Parman? Burhan. Siapa Burhan? Ucok. Ucok, nama kecil saya kan Ucok. Ucok, uang cukup otak kurang. Ucok itu siapa? Parman. Parman itu siapa? Burhan. Burhan itu siapa? Ucok. Dibalik-balik dia juga. Bapak itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Rohul Kudus. Rohul Kudus itu siapa? Bapak. Dia juga. Oke? Sudah bisa itu diterima? Maksudnya dalam tataran pemikiran, jangan tataran iman. Nanti kafir semua. Nah, dalam penelitian saudara terhadap Alkitab, pernah nggak Yesus itu berdoa? Ingat mata pelajaran semalam? Ya, dia berdoa kepada siapa? Dia siapa? Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Yesus berdoa, Yesus Tuhan. Bapak